Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ira dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Hari Senin, tanggal 7 bulan September 2020. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pelajaran hari ini mari kita berdoa, doa belajar bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita masuk pelajaran 3 ya. Masih tetap pelajaran ketiga. Kalau kemarin kita sudah membahas iman kepada Allah bagian pertama. Kemarin sudah ya, bahwa meyakini Allah itu ada ya. Ini gambarnya kemarin. Sudah tahu ya? Oke. Nah, siapa yang menciptakan alam semesta ini nak? Masih ingat ya? Pasti ya. Allah, tiada Tuhan selain Allah yang menciptakan alam dan isinya. Lanjutnya, ini kemarin tugasnya sudah dikerjakan semua? Sudah ya, ini ditulis di dalam buku tulis, bukan di LKS ya sayang. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru. Tetap dengan materi iman kepada Allah bagian kedua. Kalau yang tadi A, yakin Allah itu ada. Kalau yang sekarang B, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Perhatikan, apa itu Esa nak? Baik, kita bahas ya. Esa artinya tunggal atau satu. Adanya Allah dibuktikan dengan adanya alam semesta dan isinya. Allah yang menciptakan alam semesta dan mengatur isinya. Kalau bukan Allah, siapa yang mengatur alam dan beserta isinya? Ya. 2, ciptaan Allah pasti ada kegunaannya. Semua yang diciptakan Allah di alam semesta ini ada kegunaannya. Contoh pada diri kita sendiri, ya. Hidung untuk mencium. Kalau kita tidak punya hidung, apalah jadinya sayang? Kamu bisa mencium ibunda? Kamu bisa mencium ayah? Tidak bisa ya nak. Pastinya kita tidak tahu mana bau busuk, mana bau yang harum ya. Apa baunya bunga mawar sayang? Wangi. Apa baunya kentut? Busuk ya. Tidak enak ya sayang. Lanjut. 2 mata. Allah menciptakan mata untuk apa nak? Untuk melihat. Kaki untuk berjalan ya. Tangan untuk memegang ya. Akal untuk berpikir. Nah ya. Jadi semua yang diciptakan Allah ke dunia ini ada kegunaannya. Pohon, bunga, ya, tanaman seluruhnya, hewan ada kegunaannya. Anak Bu Guru sudah tahu surat Al-Ikhlas? Sudah ya, sudah bisa anak Bu Guru. Mari kita baca sama-sama ya sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad.
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Apa artinya setara, sayang? Artinya sama. Jadi Allah itu tidak ada yang menyerupai. Tiga, Allah itu Maha Esa. Allah tempat kita memohon. Allah tidak memiliki anak. Allah berbeda dengan makhluknya. Bayangkan kalau Allah itu sama dengan kita, apalah jadinya, nak? Tidak ada bedanya, ya. Makanya Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya, ya. Bila Allah itu lebih dari satu, memiliki anak yang sama dengan makhluknya, alam semesta ini pasti akan kacau berantakan atau tidak teratur. Kenapa, nak, seperti itu? Kalau Allah itu lebih satu, karena kalau lebih dari satu maka Allah itu bingung siapa yang didahulukan oleh Allah. Makanya Allah itu Esa, artinya satu. Kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Artinya kita memohon hanya kepada Allah. Selain Allah itu bukan umat mukmin atau muslim, ya. Jadi Tuhan yang kita sembah hanyalah Allah. Jadi kita kalau memohon, jangan memohon sama pohon yang besar, jangan memohon pada lautan yang luas, jangan memohon pada matahari, tapi memohonlah kepada Allah. Kenapa? Karena pohon yang besar, lautan yang luas, matahari yang terang itu hanyalah ciptaan Allah, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, nak? Kalau tidak ada, nah, ini yang harus kalian kerjakan di rumah. Yang pertama, buatlah tabel atau kotak untuk menyebutkan nama anggota tubuh dan kegunaannya. Jadi nanti kalian buat kotak, ya. Nah, seperti ini. Nomor, nama anggota tubuh, kegunaannya. Nanti nomor 1 apa? Misalkan tadi hidung. Kegunaan nomor 1 hidung. Nama anggota tubuhnya nomor 1, ya. Nama anggota tubuhnya hidung. Kegunaannya untuk mencium. Nah, seperti itu, ya. Yang kedua, ini pasti nanti banyak pertanyaan. Tolong diperhatikan perintahnya. Bacakan kepada saya surat Al-Ikhlas beserta artinya. Dibacakan, bukan dihafalkan, ya sayang, ya. Dibacakan sama Bu Iro, ya. Nanti kamu bacakan sama Bu Iro surat Al-Ikhlas beserta artinya dengan cara telepon, video, atau video call. Bukan mengirimkan video. Dengan ketentuan waktu, jam, dan hari sekolah aktif. Artinya tugas nomor 2 ini kamu video call sama Bu Iro dengan membacakan surat Al-Ikhlas beserta artinya. Artinya tidak mengirimkan video. Waktunya kapan? Waktunya jam sekolah. Jam 7:30 Bu Iro mulai sampai dengan jam 1 siang. Lebih dari itu Bu Iro tidak mau. Kalau memang ada keperluan atau tidak bisa, silakan japri, ya Bu Iro. Ada apa? Kenapa kok tidak bisa? Oke? Nah, yang ketiga, mengerjakan LKS-mu pada halaman 34 sampai dengan 36. Jadi, setelah video call baru kamu kerjakan LKS pada halaman 34 sampai dengan 36. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.